Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal mustaghfirin bil ashar. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويرفع عنا بلاياه ونقمه. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا. Walakal hamdu ala istidamatir ridha, walakal hamdu ala kulli hal, walakal hamdu idza radita anna maulana rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalq wa akrami da'in idal haq sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril abad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih ada kesempatan untuk menambah bekal kita di hari belakang nanti, bukan di hari tua, tapi di hari belakang nanti, di belakang hari. Kalau di hari tua belum tentu kita akan tua, mungkin muda juga banyak yang mati. Jadi yang pasti mencari bekal untuk hari yang akan datang, artinya hari kiamat. Baik yang tua maupun muda sama jadinya, akan bertemu saja gedung yang besar hari kiamat. Kalau hari tua disuruh melompat. Terkadang orang tapi jangan ditiru, sangat bersiap-siap ya untuk bekal di hari tua. Begitu dia bangun, sudah selesai. Tetapi terus, yang sebenarnya kamu bekal apa pejamkan mata tadi yang kedua, atau buka mata menuntut ilmu, bukan mata, kamu masih belum yakin, kamu masih di hari yang kedua, mata. Buka mata, bukan hanya untuk disuruh tentu bekal buka mata tua. Alhamdulillah, seperti lagu yang ada di Teluk Bayur, adegan dengan ditiru, menjadi bekal itulah di hari tua seseorang kepada gurunya, tidak hafal saya ujian gurunya kepada muridnya. Teluk Bayur itu ada lagu namanya Teluk Bayur. Kami saja selamat tinggal Teluk Bayur Permi. Pernah suratmu ku tunggu setiap minggu. Aku pergi menuntut ilmu ke negeri orang, menjadi bekal kelak di hari tua. Ini saya teringat sekali dengan lagu ini. Pernah saya dibuatnya menangis di Makkah Al-Mukarramah karena rindu dengan bahasa Indonesia, karena di sana adalah kita dengar bahasa Arab saja yang kita dengar, atau bahasa Sasak, bahasa Indonesia jarang. Tiba-tiba ada mutar lagu Teluk Bayur ini. Akhirnya tanpa disadari mata saya mengalir airnya, bukan mata mengalir airnya ya. Tapi walaupun mengatakan air mengalir, apa bata mengalir juga bisa. Dalam balaghah namanya
min zikril mahal wa iradatil hal. Dalam Al-Quran mengatakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga apa? Di bawahnya mengalir sungai. Bukan sungai yang mengalir, tapi air sungai. Istilahnya menyemput tempat, tapi yang menempati. Menyemput tempat, tapi maksudnya ya menempati. Jadi dengan tanpa terasa, kata-kata yang mengatakan tadi itu menjadi bekal di hari tua yang sudah apa namanya, lagu ini tahun 60-an itu Teluk Bayur itu. Akhirnya saya menangis mendengar kata-kata ke negeri orang untuk menjadi bekal di hari tua. Kata-kata menuntut ilmu di negeri orang. Saya sedang berada di negeri orang dan menuntut ilmu untuk di hari tua, tapi bukan hari tuanya, hari yang kedua. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak tempat kita menimba ilmu, tetapi tidak seperti talaqi, muqabalah, mukhatabah, berhadapan. Sekarang kalau mau ilmu bisa di Bluetooth, di YouTube, di Facebook yang tidak ngentut. Nah itu kan sambil ngentut kan, itu bisa saja itu. Tapi kan keberkatan itu akan berbeda dengan mukabalah saksiyah dengan bersama guru. Kalau hanya kita mendengar saja, bisa saja berbeda paham, berbeda persepsi, berbeda penafsiran dan sebagainya. Bisa juga nanti salah dengar, bisa juga salah baris, bisa juga salah telurnya, salah titiknya, sehingga akan berbeda. Sehingga ada sebuah kisah, ini seorang di dalam haji ada mengatakan kitab haji wa yusannu ayyaksila hasa jibarihi, artinya sunat membasuh batu yang dipakai untuk melontar. Tetapi karena dia baca tanpa guru, pindah telur jim itu, titik jim pindah ke ha menjadi kha. Jadi bunyinya wa yusannu ayyaksila khasa khimarihi, artinya itu disunatkan bagi orang yang haji untuk membasuh telur hemarnya. Khaso itu telur, kemudian hemar, dan hemar tadinya haso jimarihi, pakai ha dan jim, tiba-tiba peler hemar dimasuk. Akhirnya setiap dia mau pergi melontar, tetap dia pergi ke hemarnya, dia basuh. Bahayanya tanpa guru. Wa iruntal uluma biduni syaihin dalal ta'anis siratil mustaqimi. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa guru, meleset dari jalan yang benar. Man lam yakun indahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah menjadi gurunya. Nauzubillah min dzalik. Jadi itulah yang Bapak Maulana Das itu tekankan. Berguru itu dengan adabnya, dengan segala-galanya mesti bersama guru. Dan di dalam dulu juga zakaut wa hirsun wastibarun wa irsyad ustadi wa tulu zamani. Ada sana irsadul ustad,
bersama guru. Jadi walaupun sekarang misalnya banyak tempat kita dengar ceramah di flashdisk, di hard disk, di memori, di YouTube sambil ngentut, bisa saja itu semua, ya. Tetapi tentu keberkahan akan berbeda dengan yang muqabalah. Malahan Imamul Bukhari tidak menerima hadis kalau tidak talaqi as-sama wal luqi istilahnya, ya. Jadi Sayyidina Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu tidak mau menaruh kitabnya, tidak mau menaruh di kitab hadisnya yang terkenal Sahih Bukhari, kecuali harus dengan talaqi, yaitu al-luqi was-sama, mendengar dan berhadapan, berjumpa dengan guru. Itu anunya, sehingga rahasia berjumpa dengan guru itu mempunyai nilai, sehingga an-nazaru ilal alim khairun ibadati kaza sana. Itu melihat saja itu punya nilai plus daripada pengajian. Justru itu bisa saja orang setel gurunya di sana, setel TV di sini lihat, tapi mungkin tidak akan senilai daripada berhadapan, mendengar dan berhadapan. Al-luqi was-sama, as-sama wal-luqi, yaitu pertemuan, mendengar dan sambil melihat dan berhadapan. Nah itu. Jadi itulah keperluannya kita bersama guru. Itu sebabnya dulu Bapak Maulana sangat menekankan, justru itu pilihlah guru yang mursyid, kata beliau. Makanya kita dulu dirahasiakan cara belajar mengenai adabul muridi ma'a syaikhihi, ada di kitab Tanwirul Qulub di Muamalati Allamil Ghuyub. Bapak Maulana dulu waktu mengajarkan kitab ini supaya jangan nanti salah terima oleh orang-orang yang telinganya salah, saya akan, oh guru ini supaya dihormati, guru ini supaya begini, sebab dia aji kitab ini. Padahal itu memang sebenarnya seharusnya demikian, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Jibril bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akan secara jauh bisa saja dikirim saja, tetapi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat Jibril untuk berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Bapak Maulana mengajarkan kitab itu dengan sangat khawatir. Dalam bahasa Arabnya ma'al hadar, jangan sampai orang salah menilai. Karena di sana wakun amamal masyayikhi misnal mayyiti indal mugassili yukallibuhu kaifa sya'a wa huwa yatakallam wa huwa la yatakallam wa la yaruddu. Itu di sana, sehingga Bapak Maulana sepertinya malu-malu untuk membaca. Itu, jadilah kamu di muka gurumu seperti mayit di muka yang memandikan, dibolak-balik tanpa bergerak, tanpa menolak, walaupun bagaimanapun diapakan. Kepalaku imanain masih teduk doa mayit dia. Begitulah seolah-olah kita di muka guru itu harus kal mayit, seperti mati, seperti orang mati ya di muka pemandinya. Nah itu. Tetapi guru bukan sembarang guru. Tentunya menurut beliau adalah guru yang mursyid. Sampai di sana yang kita khawatir mendengarnya, idza qala laka ustazuka aw shaykhuka udkhul finnar padakala. Sampai begitulah anunya. Misalnya ada guru itu
mengatakan, ayo masuk di api, maka dia akan masuk tanpa bertutur apa-apa. Di samping begitulah harinya. Tapi memang itulah dalam Al-Quran, dalam hadis juga. Wa ma kana limu'minatin wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim faman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki maupun wanita, untuk apabila sudah ditentukan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya, kemudian ia tidak menerimanya, dia ambil tindakan sendiri, maka barang siapa yang menolak putusan Allah dan Rasulnya, maka itulah sesat yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah begitu sudah. Nah itu. Malahan ada sebuah cerita juga mengenai yang ini. Gedung yang besar disuruh melompat. Tapi jangan ditiru. Ya. Begitu dia bangun, sudah selesai. Terus kamu apa, pejamkan mata tadi atau buka mata? Pejamkan mata. Oh, masih belum yakin katanya. Kamu masih pejamkan mata. Buka mata caranya katanya. Disuruh terjun dengan buka mata. Alhamdulillah selamat. Tapi jangan ditiru. Ini adegan dengan ditiru. Itulah keikhlasan seseorang kepada gurunya, itulah ujian gurunya kepada muridnya. Kami saja pengalaman pribadi pernah masih pengantin bertahun madu, berbulan madu, enggak bertahun madu. Kalau saya enggak usah berbulan madu. Orang katakan an-nikahu barhu syahri wa gamudahri, nikah itu adalah senang sebulan, susah selama-lamanya. Salah itu. Tidak ada orang kawin. Kalau saya balik, an-nikahu gamu syahri barhu dahri, nikah adalah susah sebulan, selamanya senang. Nah itu, terbalik itu. Alhamdulillah, saya sendiri balik itu. Balik. Kalau akan senang sebulan, susah sehari, kamu siapa mau kawin? Tidak ada manusia jadinya. Itu. Untunglah terbalik. Diuji, saya ingat tadi. Waktu itu sedang lapar-laparnya, sedang antap-antapnya, antap-antap dari bahasa tahu, daya jadi tahu itu. Ya, kata patap masih teman lalu, baru 2 hari kawin, masih tanggung di Jumat sekali. Ya, jadi boleh bagi orang nikah, jadi artinya orang yang baru nikah untuk tidak Jumat, boleh, bukan wajib tanggung Jumat, cuma boleh baginya untuk menjadi uzur Jumat. Untuk minggu pertama, Jumat pertama, boleh dia tidak berjumat. Ta'nisan li ahlihi wa ta'nisan li zaujatihi wa ta'liban lahum jami'an. Untuk menjadi pengisah-isah. Dan memang demikian, orang istrinya kan dari jauh, Sleman, datang di Bali yang asing, orang yang asing, lingkungan asing, ditinggal oleh suami yang biasa temannya, ditinggalkan, bingung dia nanti, jangan-jangan dia hilang. Nah itu, akhirnya diberikan oleh agama untuk tidak Jumat sekali saja. Ini tidak lalu aja. Dengan 2 minggu, 2 minggu aja, ini isa-isa, mentoper menuja. Itu dihukum semua.
karena Anda tidak tahu malah. Biasanya yang teman kita kawin jauh-jauh kurang bagus nggak bisa kalau enggak keadaan. Adik saya, papa saya kena beli masa ini bagus penunjuk kan. Aku dapat anu aja, memang. Anda lagi tinggi, lepas ganti penunjuk. Tak bagus ya kan? Beli man. Wah, bagus penunjuk. Wah, bagus penunjuk. Gelang. Nah, iya kan, bagus penunjuk dalam jauh-jauh. Makanya, wayusnu ayat tahu aja. Di berarti ba'i pari batin ba'idah. Kerabat tapi yang jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Gitu. Nah, kurang penunjuk. Nah, apa nih bang? Terus apa namanya? Diuji baru 2 hari saja. Disuruh mewakili pengajian. Ya ke sana kedek dulu kan. Jadi kedek bola lah. Bola tangan, bola kaki. Bola tangan. Bukan bola kaki. Bola bukan bola ditendang, tidak. Bola dipegang. Ada 2 macam bola ditendang, bola dipegang. Ada macam 2 macam gunung naiki, gunung yang tidak naiki. Akhirnya, ya Allah, ya masa saya bisa diuji. Disuruh mewakili pengajian. Assalamualaikum, dengarkan. Pasal bapak mana wakili pengajian itu? Ya Allah. Inilah angkana, inilah biari. Kemudian belak-belak di keluar-luar itu. Kosing bawa ni. Kenapa keadaan wahani? Keadaan waadaan berwahani. Apa senong di lalu anu untuk ya tak tinggalkan dalam keadaan merah, datang juga dalam keadaan nangis. Ya, tapi cepat dibawa dengan ya dibawakan pengodop-odop. Apa ada pengodop kan? Kalau anak yang nangis, ibunya bangun. Kalau istri yang bangun, bapaknya yang mengodop. Beda-beda. Sebab ibunya ada mengodop-odop di dia kan. Istri nangis, suami yang tidak. Jangan suruh anak nangis, bapaknya suruh, istri nangis juga. Nah, jadi itulah. Itulah macam ujian yang tadi itu. Bismillah, tawakal Allah. Saya kecewa, saya jangan perasa, tapi langgar perasaan-perasaan itu. Itu juga si bawahan, tenang-tenang saja. Nanti ada bingkisannya. Itu aja. Alhamdulillah, itu cara kita kalau bersama guru kita. Ya. Sama guru kita harus samina wa ta'na, walaupun perasaan ya begitulah. Karena itulah didikan daripada Bapak Maulana Syekh. Jadi beliau mengaji kitab itu babu adabus syekhi adabul muridi ma'a syekhihi. Adab tata tertib cara seorang anak bersama gurunya. Tentunya guru yang mursyid. Maka disuruh baca itu, baca. Tidak kena mampu. Baca saja, nanti kalau tidak mampu baru lapor. Jangan baca Fatihah sekian kali atau baru puluh alas sekalian. Mampu, jangan usah. Coba dulu, nanti lapor kalau tidak mampu. Alas sunnah, ansuranhum fil asyaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan, insuran liwa nahdatil watan. Afadan hada imam minal fitan. Wahdiya rijalaha alas sunnah wansuranhum fil asyaya wal bukar. Kiram hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah Bang Guru Bajak kita sudah hadir. Maka kelanjutannya nanti dilanjutkan. Sudah jamnya. Jadi bakia ma bakia, wakat zukira ma zukira. Jadi yang sudah lewat
Insya Allah akan datang, ada masih. Insya Allah mudah-mudahan doakan saja supaya panjang umur insya Allah ya. Cuma saya tambahkan sedikit saja. Ada mengatakan dalam selawat itu salah satu makbulatun minal amal wa in sahal qalbu la daya au ghafal qiraatul qur'ani ma salati ala nabi kamil sifati wasbunallahu ila akhiriha wahbat lima kuntu wa kun muntabiha. 3 macam yang walaupun diterima tetap diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan lalai, apalagi dalam keadaan yang senang. Tidak sadari kita baca pasti akan diterima insyaallah. Adimi sholat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bidu tindaraddudi amaluna bainal qawli wa radiha illa sholat ala Nabi Muhammadi. Tetaplah membaca salawat. Seperti Bapak saya tadi banyak sekali memarah salawat. Ya, ternyata bisa baca salawat terkadang ciluwi kan. Ya Allah salawat tabrik, salawat mausnah radil alamin, salawat ala ta'atan, salawat pokok banyak sekali. Tinggal akan dibaca saja. Itu. Makanya tetaplah membaca salawat karena salawat itu pasti diterima tanpa ditolak. Amalan kita antara diterima dan tidak kecuali salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita baca salawat. Untuk salawat apa ya? Salawat tabrik, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat wa barajahallah. Ini salawat yang pertama kali kami terima dari Bapak Maulana Syekh di tahun 1967. Saya terima dulu ayat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa barajahallah. Nah nanti di apa insyaallah pokoknya banyak-banyaklah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik anak, kejak kanak, umbak kanak, umbak satu umbak baca salawat, insyaallah akan dapat pahala walaupun berjorak-jorak. Itulah kehebatan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekian saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi kau yang dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.